ngasih minum atau tersenyum. Dalam hadis sahih disebutkan pula, ya ma'syarun nisa'il mu'minat la taqilana jaratun liharatiha walau firsani syadid. Hai para wanita yang beriman, jangan sekali-sekali seseorang meremehkan tetangganya sekalipun dengan mengiringkan kikil kambing. Ya kan, kalau ibu-ibu biasanya suka ngomong gitu, ya kan? Jangan hanya itu. Jadi pesan sama orang rumah, kalau ada makanan, ada apa, lagi kumpul, keluarin itu makanan. Walaupun cuma tempe doang, walaupun cuma keripik doang, keluarin. Itu insya Allah akan jadi ibadah, akan jadi amal. Daripada kue disimpan, bergulung, dibuang, jadi apa? Banjir. Udah dikenal, wah dia mah kikil, apa bukan kikil, palit, korek itu kan. Jangan makanan dosanya begitu kagak boleh kan gitu. Saking pelitnya tuh ada orang jangan makanan dosanya kita minta nggak dikasih. Nggak usah begitu. Ya pesan sama orang rumah, ya kalau ada makanan udah keluarin aja, bagi. Apalagi makannya cuma basi tuh, makan kue basah gitu kan, ngapain disimpan aja? Buluk nanti kan, lebih kita keluarin bersedekah. Insya Allah walaupun dengan satu potong keripik itu jadi penyelamat. Nah bisa jadi gini, ketika ditimbang amal nih, gini nih, ya kan, gini, kita pernah kasih keripik satu, kan kebayang tuh, belum berubah, cuma gara-gara keripik selembar. Jadi jangan sia-siakan kebaikan. Karena apa? Sekecil apapun di sekolah darah itu khairan, ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, rudus sa'il walau bizolbin muharraqin. Berikanlah kepada peminta-minta sekalipun berupa kikil yang dibakar. Nah ini berkaitan dengan peminta-minta nih. Yang disebut minta-minta itu orang yang sekali datang, Pak. Memang dia minta karena kondisi terpaksa, bukan karena profesi. Kalau kita lagi di rumah atau ada tukang minta-minta datang, bisa jadi itu malaikat nyaman. Kita bisa dapat rezeki kan? Allah uji tuh. Wah, lu dapat proyek nih. Allah uji dikirim tuh. Malaikat nyaman kirim tukang minta-minta atau apalah. Nyaman itu kan minta bantuan dia. Bisa jadi tuh malaikat. Itu tukang minta-minta seperti itu kasih. Beda dengan yang profesi lampu merah. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam hadisnya, di akhirat nanti itu orang yang mukanya rata kan tuh. Orang mukanya rata. Ciri-ciri orang yang tukang minta-minta yang keseringan itu nggak boleh dikasih apa, itu yang selalu dijadikan profesi. Bapak bisa lihat lampu merah. Dia lagi nih tiap hari memang dia itu profesi. Bahkan bisa dibilang dulu Rasul sahabat Abu Hurairah kan ahli sufa nih, nunggu apa? Baitul Mal, jagain Baitul Mal. Itu iblis datang nyamar jadi tukang minta-minta. Hari pertama gitu kan minta-minta akan dikasih, tapi karena bawa nama Allah kasihan dikasih. Besok datang lagi. Nah bahkan ditegaskan kalau ada tukang minta-minta dilagi ada kemungkinan itu setan nyaman. Ada kemungkinan itu setan nyaman. Sama seperti yang dilakukan oleh iblis kepada Abu Hurairah dulu ketika menjaga betul kata Rasulullah apa? Itu iblis, itu setan. Karena kalau tukang minta-minta cuma sekali. Nah kalau terus-terusan bisa jadi itu iblis yang nyaman goda kita. Makanya saya bilang itu orang tukang minta-minta gitu. Ya mohon maaf aja. Yaitu memperbaiki itu yang nanti Allah sebut dalam hadis Rasulullah bilang ya itu orang yang nanti mukanya rata. Ya. Karena udah muka malu. Bahkan dikatakan orang yang nanti mukanya rontok itu nggak punya daging. Nah itu. Orang suka minta-minta. Ada orang minta-minta zaman sekarang yang modern ada tuh apa? Orang yang suka minta oleh-oleh, itu sama tuh. Itu pengemis milenial. Makanya Pak kalau ada teman tetangga pulang kampung atau kemana jangan pernah minta oleh-oleh. Itu ada jahiliyah modern. Kalau dulu jelas minta gitu kan. Nah zaman sekarang itu orang yang suka minta-minta masuk dalam kategori tadi, orang yang akan dibikin rata dengan Allah.
Lah orang pulang kampung biarin aja. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah. Bos saya gitu, woi mana nih? Pulang dari jauh pas kalau bawa-bawa. Woi mana nih? Pempek, Palembang kan gitu kan? Ayo baca-baca dah. Nah orang yang suka minta-minta oleh-oleh ya, atau minta traktir, apa? Kategori orang yang sahil, suka minta-minta. Padahal kita mampu kan? Kita nggak mampu buat beli beras gitu kan. Nah, Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, "Ya Aisyah, istadili minan nar walau bisyakin tamrah, fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha minasyab'an." Kata Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah, memang ngomongnya kepada Siti Aisyah, tapi sebenarnya ini buat kita. Ya, sebenarnya buat kita. Seringkali Rasulullah itu berpesan kepada sahabatnya, sebenarnya itu buat umatnya. Ya, contohnya ini kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, lindungilah dirimu dari api neraka sekalipun dengan menyedekahkan separuh biji kurma. Ya, kurma segini Pak. Walaupun cuma separuh doang, setengahnya, itu insya Allah akan membawa apa? Menjadi pelindung dari api neraka. Jadi sebenarnya kalimat apa? Kalimat ungkapan ya, majas ya. Sedekahlah walaupun sedikit gitu maksudnya. Karena sesungguhnya separuh biji kurma dapat mengisi perut orang yang lapar, sebagaimana ia pun dapat mengisi perut orang yang kenyang. Jadi kurma itu cemilan lah gitu kan. Orang kenyang makan gorengan masuk nggak? Masuk. Orang lapar masuk. Gitu maksudnya. Jadi walaupun itu makanan ringan, itu akan masuk ke dalam perut lapar. Sama orang yang kenyang pun bisa masuk. Artinya apa? Jangan pernah kita tidak sedekah, apalagi sedekah makanan. Maka Rasulullah salah satu sedekah yang besar adalah mengenyangkan perut orang. Mengenyangkan perut orang. Orang kalau punya mobil kagak mati Pak. Pak Bayu nggak punya mobil mati ya? Nggak punya motor mati? Nggak makan mati kan? Nah justru kasih makan sepiring lebih afdal daripada bapak kasih mobil. Gitu. Maksudnya apa? Orang nggak punya apa. Makanya dibilang mengenyangkan perut saudara itu jauh lebih besar pahalanya. Apalagi kalau kita kasih makan, kemudian jadi badan yang kuat, makan kita jadi darah daging, kemudian dia punya badan bagi buat ibadah, ngalir terus pahala. Yang jadi masalah begini, kita kasih itu buat orang tukang mabuk, nah repot tuh. Wah, ayo kontak kita berapa kerat gitu kan, sampai 17 ini, bintang apa segala macam. Dan dia minum itu lengkap, jadi darah daging, nah repot. Siapa nih menang juga? Ya Pak Edi, ya udah Pak Edi yang menang, baru datang. Ya, jadi boleh kita membantu, cuma kita lihat juga ya. Coba di sana dikatakan, ya Aisyah, iyyaka mutakirati dunubi fa innalaha min Allahi thaliban. Ya Aisyah, jauhkanlah olehmu dosa-dosa kecil yang remeh, karena sesungguhnya Allah akan menuntutnya. Jadi sama dengan yang tadi, jangan remehkan perbuatan baik, juga jangan remehkan perbuatan buruk. Sekecil apapun kebaikan kita Allah akan tunjukkan, pun sama. Sekecil apapun keburukan yang telah kita lakukan, nanti Allah akan perlihatkan di hadapan kita. Suatu hari Abu Bakar sedang makan bersama Rasulullah. Lalu turunlah ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, setelah mendengar ayat ini, maka Abu Bakar menghentikan tangannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar aku akan dibalas karena melakukan perbuatan buruk walaupun hanya sebesar zarah?" Rasul menjawab, kata Rasul dalam hadisnya, "Ya Abu Bakar, ma ra'aita fid dunya mimma takrahu wa bima saqila dzat wa yudkhilullahu laka masaqila dari khair hatta tawaffahu yaumal qiyamah." Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, apa saja yang kamu alami di dunia ini yang tidak kamu senangi, maka itu disebabkan beban keburukan yang sekecil-kecilnya
tapi Allah akan menyediakan bagimu pahala kebaikan yang sama hingga engkau menjumpainya kelak dari kiamat.